besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan berjalan dengan lancar. Al-Hazini Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana wa liwalidayya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Hima Sari Tilawah yang akan dibacakan nanti oleh Ananda Dela. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Di situ. Sini aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubiku kama Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'mudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan melakukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dalam segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan banget suaranya lah. Alhamdulillah, demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ananda kita, Hima dan Nadia Dela. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Ihdi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sama-sama diberikan nikmat Allah, telah sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menghadiri acara pengajian. Mungkin penutupan ya Bu ya? Oh, penutupan. Ini bukan berarti ditutup selama-lamanya ya Bu ya. Jadi jangan mentang-mentang ditutup terus nggak ada aktivitas di bulan suci Ramadan. Nggak demikian. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan mentawakuhkan sementara pengajian ibu-ibu yang selama ini mungkin sebulan sekali kita mengadakan taklim dan kegiatan-kegiatan tilawah dan seterusnya. Kami selaku pengurus Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, yang mana alhamdulillah respon dari ibu-ibu sekalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Al-Ikhlas cukup bagus. Dan insya Allah untuk Ramadan tahun ini pun kami selaku pengurus juga akan memberikan pelayanan para ibu-ibu sekalian dan warga di RW 5 ini untuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jangan goyang-goyang. Beberapa rangkaian yang akan kami laksanakan selaku pengurus Yayasan Al-Ikhlas sebagaimana tahun-tahun yang lalu, dan ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan ya. Alhamdulillah kita sudah memberikan semacam inian rabu-rabu berupa himbauan berupa spanduk yang berkaitan matching berwarna-warni bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW ya, begitu juga para salafus soleh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu benar-benar jauh-jauh hari sampai diceritakan dalam suatu sirah nabawiyah itu sampai 3 bulan.
Jadi sudah Tidak, mempersiapkan pada di diri situ. 3 bulan lamanya. Dan di situ. Ya, berupa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi, misalnya berkaitan dengan masalah spiritual. Ya, maka diceritakan Rasulullah itu selama sebulan itu sudah puasa. Jadi bukan bulan suci Ramadan aja, menyambut bulan suci Ramadan itu sebulan sudah berpuasa. Dan begitu juga tilawah Al-Qur'annya itu ditingkatkan. Dan sampai puncaknya di bulan suci Ramadan itu aktivitas dalam rangka tilawah Al-Qur'annya itu lebih ditingkatkan lagi. Bahkan sampai Imam Syafi'i, kenal Ibu? Siapa Imam Syafi'i? Kenal namanya aja. Jadi Imam Syafi'i itu salah satu mazhab yang 4. Ya, yang 4 yang mayoritas umat Islam di Indonesia itu menganut mazhab Imam Syafi'i. Beliau di bulan suci Ramadan sampai 60 kali hatam. Itu tilawah Al-Qur'annya itu. Sampai 60 kali hatam. Ibu ada nggak yang sampai 60 kali hatam? Tapi kita berusaha minimal dalam bulan suci Ramadan itu harus ya minimal 1 kali hatam. Kalau perlu lebih dari itu. Jadi jangan kita sia-siakan di bulan suci Ramadan itu. Jadi kita tingkatkan spiritual kita. Kita tingkatkan amalan qiyamul lail kita, terus puasa kita, terus tilawah Al-Qur'an juga. Bahkan misalnya sholat duha yang tadinya nggak pernah sholat duha, kita usahakan. Tuh. Itu salah satunya yang kegiatan untuk mensosialisasikan di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya kami juga akan menggulirkan kegiatan berupa tarawih bersama. Alhamdulillah kita tahun kemarin kita juga di sini. Cuman mungkin kalau untuk 1 juz ibu-ibu nanti banyak yang lari ya. Jadi nggak sampai 1 juz Bu ya. Yang penting terawihnya itu jangan terburu-buru, santai, dan nilai kekhusyuannya itu lebih kita tingkatkan. Syukur-syukur nanti ada semacam kajian-kajian yang bisa kita bedah ya, kita kaji. Terus begitu juga Jangan pinjam-pinjam. yang selanjutnya kegiatan di bulan suci Ramadan itu kami mengadakan kegiatan berupa iftar jama'i, buka puasa bersama, dan ada beberapa lagi iftar jama'i, buka puasa bersama, santunan anak-anak yatim. Dan alhamdulillah ya, Yayasan Al-Ikhlas, pengurus Yayasan Al-Ikhlas selama ini sudah memberikan kontribusi kepedulian terhadap anak-anak yatim di wilayah RW 05. Dan kami berharap mungkin cangkupannya itu nggak hanya sebatas untuk RW 05 saja ya, mudah-mudahan ya semakin banyak orang yang terketuk hatinya untuk memberikan santunan terhadap anak-anak yatim ya. Yang selanjutnya kita juga mengadakan buka puasa udah tadi ya. Penerimaan zakat infak dan sodako ya, sebagaimana yang tahun lalu juga kita mengadakan seperti itu. Dan di samping itu juga nanti ada kegiatan yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran ya. Jadi ngajinya itu nggak berhenti, nggak putus, tetap bulan suci Ramadan kita habis subuh ya. Biasanya seperti itu, habis salat subuh jangan tidur ya. Walaupun salah satu hadis mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi kita jangan banyak tidurnya Bu ya. Kita usahakan di bulan suci Ramadan tahun ini kita niatkan banyak-banyak untuk beribadah, karena kita nggak tahu kan yang namanya usia itu bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita ya. Jadi ya gitu, kita harus menganggap bahwa tahun depan itu nggak ada lagi kita, karena mungkin usia kita sudah lanjut, terus Allah memanggil kita, sehingga
kesempatan terakhir inilah yang harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin, ya. Jangan kita sia-siakan. Dan selanjutnya ada rangkaian kegiatan. Nanti insya Allah akan kita gulirkan kegiatan halal bihalal, ya, saling menumbuhkan silaturahim terhadap ibu-ibu pengajian yang ada di wilayah RW 05. Dan ada lagi rangkaian yang untuk difokuskan kepada anak-anak kita, karena biasanya kalau bulan suci Ramadan kan liburnya di sekolah tuh banyak, ya. Bahkan ada salah satu sekolah tuh yang meliburkan diri sampai sebulan penuh. Jadi anak-anak kita tuh kerjanya main aja, entah itu main PS, nonton TV, itu aja yang aktivitasnya, kegiatannya. Makanya kami selaku pengurus Yayasan Al-Ikhlas insya Allah akan mengadakan kegiatan SII, Studi Islam Intensif, untuk anak-anak kita, sehingga mereka nanti di bulan suci Ramadan benar-benar kegiatannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah ibadah. Jadi orientasinya itu yang ada di pikiran kita, yang ada di kepala kita itu benar-benar ibadah. Nggak ada lagi yang namanya nonton TV, nggak ada yang lagi yang namanya nonton sinetron segala macam, nggak ada. Kita fokuskan tilawah Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada istilah bosen untuk tilawah Al-Quran. Mungkin itu saja. Kita berharap di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan kita masuki, semoga Allah memberikan kesehatan bagi diri kita, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita benar-benar dapat memaksimalkan di bulan suci Ramadan tahun ini dengan banyak-banyak ibadah. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ihdi, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan dari Al-Ikhlas, Ibu, dari tahun ke tahun, itu yang selalu kita laksanakan, Ibu, ya. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi tadarusan Qur'annya setelah sholat subuh berjamaah, Ibu, ya. Terus langsung kita ngumpul ngaji tadarusan di sini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua. Ibu, ini sambutannya ada 3, ya. Insya Allah ibu-ibu sabar, karena dikit lagi kita kan akan menghadapi bulan kesabaran, Ibu, ya. Jadi kita dengarkan yaitu sambutan kedua yang akan disampaikan oleh ketua dari pengurus D5, yaitu oleh Bapak Furqon. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini bos ini, Bu. Naik dong, Bi, naik, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo amat ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu dong. Mentang-mentang Ramadan nih, kita harus berubah gitu ya, jangan lemah ya. Jadi Ramadan itu harus justru membakar semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Ramadan. Jadi lebih semangat dengan Ramadan ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda walal kuffar rahama'u bainahum simahum fi wujuhihim min asari sujud. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita diperkenankan untuk bertatap muka dalam rangka Tarhib Ramadan. 19. Dalam kesempatan Tarhib Ramadan ini yang patut juga kita panjatkan
ya. Kita ucapkan maksudnya terima kasih kepada 20. terutama kepada Sohibul Bait ya, dimana dengan keterbukaan ya, rumahnya yang selama ini kita jadikan sebagai kegiatan sosial, kegiatan anak-anak untuk membaca. Nah, ibu-ibu selama ini anak-anak sudah hampir memasuki ya 2 tahun sudah ya lebih berada di rumah ini, di taman ini ya, dengan kegiatan-kegiatan membacanya. Nah, malam ini singkat saja saya hanya ingin memberikan informasi bahwa Taman Baca Delima juga sudah punya media website ya, media internet, di mana di dalam website ini bapak-bapak juga atau ibu-ibu ini khususnya sudah bisa, kalau tidak bisa datang ke sini, bisa membuka dari HP-nya atau internet buku-buku yang ada di sini ya. Walaupun belum semua kita sudah siapkan, sudah bisa diakses melalui internet ya. Nah, jadi dengan berusaha ya, bagaimana supaya ibu-ibu ini juga sambil masak bisa baca buku gitu. Baru. Sambil ngulek cabai ya di dapur bisa baca buku ya. Sambil tiduran di rumah ya, melepas lelah capek, mungkin nyuci dan lain sebagainya bisa. Nah, itu sudah kita upayakan dengan memasukkan program-program kita di internet. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan kita yang lain itu sebenarnya banyak. Selain storytelling sebagaimana biasa membaca, sekarang kita tambah lagi ya, ada untuk yang dewasanya kita ada keroncongnya ya, keroncong Delima itu memfasilitasi orang-orang tua. Tapi itu berjalan 1 tahun mandek. Nah, sekarang kita sudah ada kegiatan untuk anak-anak, yaitu kegiatan Marawis ya. Marawis Delima ini baru berusia kurang dari 3 bulan. Insya Allah malam ini dia akan memperlihatkan kebolehan performannya atau penampilannya. Nah, itu saja ibu-ibu sekalian, moga-moga ya penampilan anak-anak kita nanti dapat aplaus ya dari ibu-ibu sekalian. Dan kemudian terima kasih, hampir saya lupa ini ya, terima kasih kepada Yayasan Al-Ikhlas yang juga ikut peduli memberikan dukungan ya terhadap kegiatan-kegiatan Taman Baca Delima. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, di mana nangkring di situ. 1000 lu. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh pengurus Taman Baca Delima. Tadi Ibu katanya bisa Ibu lihat melalui internet, terus juga bisa melihat melalui HP. Ibu yang punya HP. Ada selanjutnya yaitu sambutan yang terakhir ya. Sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Sohibul Bait yaitu Kak Naya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi nggak bisa Bi, Tante Naya. Alhamdulillah. Allah. Mohon maaf. Saya lagi kecetit ini.
Ini Bu. Mohon maaf, ini lagi kecil, jadi masih merasa muda, tapi ternyata udah tua. Nah, nggak enak benar ya rasanya duduk di sini. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini. Dan Oh iya. kita semua terlihat ini muka-mukanya gembira sekali nih menyambut bulan Ramadan ya, bulan suci yang kita tunggu sejak lama. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, insya Allah sampai bulan Ramadan dan sampai habis pun juga kita bisa Dulu lagi nih rekam nih. dengan baik. Mungkin dari sebagian ibu barangkali sudah siap Lihat apa ini secara mental terutama. Itu gue ngerti ini beli. Bulan Ramadan ini nggak bisa kita Senyum. sia-siakan artinya kita ingin kualitasnya lebih Awas, baik orang mau daripada lihat tahun-tahun sebelumnya. Nah, malam ini spesial Oke. karena selain menyambut bulan Ramadan, kita juga mungkin melihat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Taman Bacaan Delima. Nggak terasa memang sudah 2 tahun ternyata. Dan Aku jadi kameramen dan nih jadinya. sekali ibu-ibu. Jadi mungkin ibu sebagai ibu-ibu belum tahu barangkali buku-buku ini bukan saja hanya dari perpustakaan pribadi, tetapi rupanya banyak sekali juga dari mana-mana. Dan itu rezekinya. Ada pernah Gramedia memberikan buku baru hanya cuma membayar 1 buku Rp1.500 saja. Pada buku baru loh. Jadi buku-buku Islam, buku bagus-bagus. Mereka berikan itu karena mereka mau cuci gudang. Terus ada lagi juga diberikan oleh barangkali dari perpustakaan daerah, dari Yesus Usman, kemudian juga dari Lipo dan banyak lagi. Ya, itu kita harus yakini bahwa itu memang rezekinya Allah yang berikan kepada anak-anak kita. Cuma saya melihatnya belakangan ini anak-anak kita ini kurang mana ya? Atau ibu-ibu yang pernah menyemangati barangkali nih merasa bahwa ya sudah, yang penting anak-anak main terserah mau ada di mana. Kalau bisa perhatikan Sabtu Minggu itu anak-anak itu ada di sini dan membaca buku. Karena kita tahu kalau yang namanya kita berilmu, kita beragama itu kan harus berilmu. Boleh anak-anaknya dibawa ke sini aja. Ya. Jadi artinya kalau kita beragama itu kan harus berilmu. Kita harus banyak membaca. Asik. Ya. So ibadah kita itu berbeda loh dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah kita paling aktif. Coba ibu-ibu lihat kalau yang lain-lain itu kan ibadahnya pasif ya, kalau ini dan sebagainya. Ibadah kita itu aktif sekali. Kan mulai dari rakaat pertama sampai rakaat itu aktif. Aktif artinya harus terus menerus mencari ilmu, harus terus menerus yang namanya beramal. Amal itu artinya ilmu. Amal itu artinya bekerja. Ya, amal itu artinya kerja, bukan amal jariah, artinya memberi. Bukan, amal itu kerja. Jadi orang muslim itu harus terus menerus bekerja, harus terus menerus mencari ilmu. Gitu. Ya, kalau kita ibu-ibu ini tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya, sulit anak-anak kita nanti akan meniru. Jadi kalau ibu-ibunya banyak nonton, ya nanti ikutan nonton dong, ya nonton sinetron dan sebagainya ikut. Tapi kalau ibunya baca buku, ibu-ibu tahu di sini saya sudah berikan majalah loh, sudah diinformasikan nggak ada majalah memasak, ayo. Mulai dari buku-buku memasak juga lengkap ada di sini. Silakan. Memang tidak bisa dipinjam, tapi bisa difotokopi dan fotokopinya bisa fotokopi berwarna. Nggak ada masalah. Ya, jadi kalau ada
ada yang mau resep dan sebagainya, Bu, silakan. Ada sudah ada. Ya. Jadi ayo kita sama-sama isi saja di bulan Ramadan ini terutama dengan banyak juga untuk membaca. Di sini juga banyak buku-buku yang menarik ya. Nah, itu aja mungkin yang saya ingin sampaikan barangkali. Aduh, sampai. Tidak lama ya, karena kita juga akan ingin mendengarkan dari tausiah dari Ustazah Titin. Insya Allah kita akan bisa bertemu kembali dan kita bisa bersama-sama lagi. Saya juga pernah sering bertanya apakah ada yang mau ini nggak mau belajar masak nggak? Ayo aja, karena saya juga nggak bisa masak, jadi saya juga pengen belajar. Ya, kita sama-sama aja. Liput, pegang. Ada usulan mau masaknya masakan apa, kue kah, atau roti kah, apa? Kalau misalnya mau masak roti lebih senang lagi saya. Soalnya saya nggak bisa masak roti. Ya, itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Saya juga ada titipkan salam dari ibu saya yang sedang ada di luar kota saat ini. Insya Allah bisa sama-sama berkumpul nanti pada saat bulan Ramadan untuk sholat tarawih bersama. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Naya yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita melihat dari anak-anak kita ya Bu ya. Marawis, grup Marawis kumpul. Bu, sebelum Marawis tampil, mari sama-sama kita lihat sebentar ya Bu ya. Mudah-mudahan ini ada ketertarikan buat ibu-ibu. Abi nih. Duduk yang bagus, duduk ya. Ibu-ibu sudah dengar tapi belum tahu anak-anaknya Bu ya. Dia malu. Perhatikan Bu ya. Mama ibu main mau dindot nih. Mau dindot. Asyik siapa? Ya nanti personilnya akan saya post.